Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Ramadhani Tias Putri, NIM 2019-061. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas kepemimpinan saya, di mana di dalam video ini saya akan menyampaikan pendapat saya terkait dengan bagaimana saya sebagai pemimpin yang menghadapi kesulitan berkurangnya omset apotik atau usaha farmasi pada era pandemi, termasuk kesulitan dalam pembiayaan tetap seperti gaji karyawan, biaya listrik, biaya PDAM, dan lain sebagainya. Pandemi COVID-19 terus menyebar luas di tanah air. Penyebaran COVID-19 yang cepat ini dapat merubah interaksi antara manusia sehingga banyak bisnis dan usaha yang terdampak. Banyak bisnis mulai merasa penurunan penjualan yang drastis atau bahkan tidak memiliki pelanggan sama sekali karena pelanggan sudah mulai beraktivitas di rumah mereka masing-masing. Tetapi keberlanjutan bisnis harus tetap dilakukan agar bisnis dapat dipertahankan. Mempertahankan suatu bisnis selama wabah virus corona memang tidak mudah. Harus memiliki beberapa inovasi dan trik-trik yang menarik agar bisnis tetap berjalan dengan lancar. Jadi, sebelum mendirikan sebuah perusahaan atau sebuah usaha dalam bidang farmasi, yaitu seperti apotik, maka kita harus merancang sebuah rancangan terkait dengan pendirian apotik tersebut, yaitu seperti aspek-aspek apotik, peluang dan prospek pemasaran, dan juga tentang analisis keuangan. Nah, analisis keuangan inilah yang terpenting dalam suatu bisnis. Mengapa penting? Karena dalam analisis keuangan berisikan besarnya modal yang kita butuhkan untuk membangun sebuah apotik tersebut, di mana modal tersebut akan dialokasikan dalam beberapa aspek seperti anggaran modal operasional, anggaran perlengkapan dan investasi apotik, dan juga sisa modal dari anggaran-anggaran tersebut akan dimasukkan dalam cadangan modal. Karena dalam menjalankan sebuah usaha akan ada pasang surut perjalanan, entah penjualan belum memenuhi target, omset seperti apa yang telah direncanakan atau terjadi kejadian seperti pandemi seperti ini, maka dari itu menurut saya cadangan modal diperlukan dalam perancangan sebuah apotik atau usaha lainnya. Karena cadangan modal ini dapat digunakan bila apotik atau suatu perusahaan mengalami kekurangan dalam omset untuk pembayaran gaji karyawan dan pembayaran tagihan lainnya. Selain tentang aspek-aspek apotik, peluang dan prospek pemasaran, dan terkait dengan analisis keuangan, kita juga harus memiliki langkah-langkah atau strategi-strategi perusahaan bila terjadi sesuatu di luar dugaan, seperti dalam keadaan pandemi ini. Karena pada keadaan pandemi ini perusahaan terganggu, sehingga terjadi penurunan omset dalam perusahaan. Omset ini sendiri merupakan pendapatan sebagai hasil dari penjualan produk, barang atau jasa yang ditawarkan oleh pemilik bisnis atau usaha dalam waktu tertentu. Padahal omset merupakan hal yang sangat penting dalam usaha. Omset juga harus selalu diperhatikan karena dapat mempengaruhi suatu bisnis. Omset ini menjadi penting karena dengan adanya penghasilan ini, perusahaan dapat menggaji karyawan, membayar tagihan listrik, membayar tagihan PDAM, dan membayar tagihan-tagihan yang lainnya. Namun, bila ada penurunan omset perusahaan, maka kita sebagai pemimpin harus bisa memutar otak bagaimana kita akan bisa menaikkan omset tersebut dengan langkah-langkah yang tepat, sehingga dapat tetap menggaji karyawan dan membayar tagihan yang ada setiap bulannya. Jadi menurut saya untuk menaikkan omset perusahaan yaitu seperti yang pertama, memberikan penawaran yang menarik sehingga akan menarik konsumen. Seperti contohnya, kita harus menawarkan penawaran-penawaran yang sangat menarik untuk konsumen sehingga konsumen dapat dengan mudah berdatangan. Seperti contohnya di apotik. Kita memberikan diskon atau promo-promo obat. Seperti pada masa pandemi ini misalnya, kita memberikan paket hemat untuk pembelian vitamin dan hand sanitizer. Lalu, di dalam apotik, kita melakukan sesuai dengan protokol pencegahan COVID-19. Seperti pegawai dan pelanggan harus selalu menggunakan masker. Lalu, sebelum masuk apotik, harus mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan oleh apotik tersebut.
dan harus selalu menerapkan physical distancing sehingga pelanggan akan merasa aman dan nyaman saat membeli di apotik kita. Dan yang kedua, mengenali pasar dan konsumen dengan baik. Kita harus pandai menilai perubahan pasar dan konsumen, karena pasar bisnis akan bisa saja cepat berubah, begitu juga dengan perilaku konsumen yang akan cepat berubah juga. Sebagai contoh, di saat pandemi seperti ini, pasti banyak konsumen yang mencari vitamin untuk menjaga kesehatannya, hand sanitizer, masker, dan peralatan-peralatan yang berhubungan dengan wabah pandemi ini. Maka kita harus bisa menyediakan barang-barang dan produk yang terkait dengan COVID-19 ini dan yang diinginkan oleh masyarakat saat ini. Agar saat konsumen datang ke apotik kita untuk membeli vitamin atau hand sanitizer atau masker, apotik kita menyediakan sehingga konsumen yang datang tidak kecewa saat datang ke apotik kita. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, meningkatkan pelayanan terhadap konsumen. Pelayanan konsumen ini sangat penting untuk meningkatkan omset penjualan, karena pesaing dalam dunia bisnis ini sangat ketat. Maka kita harus bisa meningkatkan pelayanan terhadap konsumen agar konsumen yang kita layani akan merasa nyaman dan tidak mudah berpaling. Sebagai contoh, pada masa pandemi seperti ini, kita dibatasi untuk berinteraksi dengan orang. Namun, kita harus tetap melakukan pelayanan di apotik dengan benar dan baik, dengan tetap memberikan informasi obat secara jelas, yang mana ini juga dapat dilakukan melalui online dan dapat melakukan konsultasi melalui online juga, dan melakukan pelayanan terbaik dengan tetap menerapkan protokol COVID-19. Lalu yang terakhir, yang keempat, memaksimalkan pemasaran produk. Pemasaran produk ini sangat berperan penting dalam meningkatkan omset dan dapat membuat bisnis kita akan berkembang pesat. Sebagai contoh, pada saat pandemi ini, kita harus selalu dengan gencar mempromosikan atau mengiklankan bisnis atau apotik kita, bisa dengan melalui sosial media. Dan kita dapat juga menawarkan pembelian secara online, sehingga saat pandemi ini konsumen dapat tetap di rumah saja dan kita tetap bisa melayaninya. Jadi ini seperti sistem pesan antar, dan kita juga bisa memberikan promo-promo atau diskon yang menarik kepada konsumen kita. Dan dalam suatu perusahaan pasti memiliki suatu rencana ke depan, karena suatu usaha tidak selalu berjalan mulus dan kemungkinan akan terjadi up and down. Maka saya sebagai pemimpin akan memikirkan kemungkinan terbaik dan terburuk suatu perusahaan tersebut. Maka bila saya menjadi pemimpin, bila penjualan melebihi target dan juga omsetnya naik pesat dari biasanya, maka saya akan mendapat keuntungan yang lebih. Maka dari itu, keuntungan tersebut akan ditabung dan kemudian bila terjadi penurunan omset seperti ini dan memerlukan dana untuk menggaji karyawan dan membayar tagihan-tagihan yang lain, dapat menggunakan tabungan dari keuntungan yang telah didapatkan sebelumnya, sehingga kewajiban-kewajiban tersebut masih bisa dijalankan sesuai dengan biasanya. Dan juga jangan lupa kita sebagai pemimpin harus selalu memotivasi karyawan agar lebih bersemangat untuk bekerja dan selalu berpikir positif. Karena bila kita memiliki energi yang baik atau energi yang positif, maka semua tujuan bersama yang akan kita capai akan menjadi lebih mudah dan lebih cepat tercapai. Lalu kita harus senantiasa menumbuhkan rasa saling menyemangati satu sama lain, sehingga pekerjaan akan lebih ringan dan tidak menjadi beban. Dan juga harus selalu saling support satu sama lain agar selalu terjalin suasana yang baik dan kompak dan selalu memancarkan energi-energi positif dalam bekerja. Dan juga jangan lupa kita sebagai pemimpin harus dapat merangkul satu sama lain agar tercipta suasana yang harmonis antar pegawai. Jadi kesimpulannya menurut saya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah yang pertama, dapat menggunakan uang cadangan modal untuk menutupi kekurangan atau membayar gaji dan tagihan lainnya. Lalu yang kedua, menggunakan tabungan keuntungan dari bulan-bulan yang sebelumnya untuk menutupi kekurangan atau membayar gaji dan tagihan yang lainnya. Dan yang ketiga, sebisa mungkin kita meningkatkan omset penjualan dengan cara
Yang pertama yaitu memberikan penawaran yang menarik sehingga akan menarik konsumen, dan yang kedua mengenali pasar dan konsumen dengan baik, dan yang ketiga meningkatkan pelayanan terhadap konsumen, dan yang terakhir yaitu memaksimalkan pemasaran produk tersebut. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.